Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian Biazim ini dalam rangka talabul ilmi. Salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Isran, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah kajian Zoom yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik bapak-bapak, pada pagi hari ini kita membahas masalah fikih muamalah tentang penjaminan dan asuransi ya. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz waktu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Zoom ini. Kita melanjutkan kajian kita tentang akad tentang kafalah ya, atau disebut juga dengan takaful atau toman, yaitu akad tentang penjaminan. Nah, nanti kita kaitkan dengan akad asuransi yang sekarang ini rame ya, banyak dilakukan. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita dalam menjalani kehidupan ini, sekaligus adalah Rasulullah, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan dan mencontohkan petunjuk hidup kepada kita. Kita meyakini bahwa kebaikan hidup kita dan keselamatan kita di akhirat hanya dan jika hanya mengikuti petunjuk beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh terbaik itu hanya ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah sebagai seorang umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah sepantasnya kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, siapa saja yang istiqomah mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Pagi hari ini kita masuk ke pembahasan pendalaman kasus ya, yaitu tentang akad doman dan juga akad takaful, kafalah, tentang penjaminan. Nah, sekarang akan kita kaitkan dengan akad asuransi, ya, baik yang konvensional maupun syariah. Kita kaitkan dengan poin-poin pembahasan fikih yang sudah kita bahas. Oleh karena itu, kalau kita mau menilainya apakah sesuai dengan syariat atau tidak, maka tentu saja kembali kepada poin-poin yang sudah kita bahas, itu kembali kepada rukun dan syaratnya, ya, supaya ada patokannya, ya, seperti itu. Nah, apa itu asuransi? Jadi kalau kita mengacu kepada undang-undang tentang usaha perasuransian ya,
Jadi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung yaitu mengikat diri kepada tertanggung. Ya, penanggung itu adalah pihak perusahaan asuransi, tertanggung adalah nasabah yang mendaftar. Dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu peristiwa pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Ya. Nah, ini definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian. Dari definisi ini jelas disebutkan bahwa ada ikatan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Yaitu apa? Pihak nasabah itu memberikan sejumlah dana kepada pihak perusahaan asuransi yang kita sebut dengan premi sebagai kompensasinya, maka pihak perusahaan asuransi itu akan memberikan dana pertanggungan ya ketika terjadi apa yang diakatkan. Apa yang diakatkan itu peristiwa yang tidak pasti, disebutkan di sini. Peristiwa yang tidak pasti, baik itu kecelakaan, kebakaran, kematian, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa yang tidak pasti. Jadi asuransi itu merupakan ya dari definisi tadi itu bisa kita turunkan, kita istilahnya itu dipreteli ya, dibuat lebih rinci. Itu adalah yang pertama, dia adalah akad antara tertanggung yaitu nasabah dan juga penanggung. Siapa yang menanggung itu adalah perusahaan asuransi. Nah, apa objek akadnya? Yaitu berupa janji atau komitmen penanggungan. Ya, ada janji komitmen penanggungan dari perusahaan asuransi kepada nasabah yang. Nah, penjaminan atau pertanggungannya itu siapa yang menanggung? Perusahaan asuransi, dan yang ditanggung itu adalah pihak nasabah. Yang nanti akan mendapatkan pertanggungan nasabah atau yang ditunjuk. Nah, janji penanggung untuk memberikan pergantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, yaitu nasabah yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sekali lagi tadi kita sudah sebutkan, karena memang objek akadnya itu adalah peristiwa yang tidak pasti, baik itu kecelakaan, kematian, apalagi asuransi yang ada, dan seterusnya ya. Nah, kemudian penanggung itu dapat kompensasi berupa premi dari tertanggung atau nasabah. Nah, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ketika kita bahas akad-akad fikihnya ya, dalam kafalah atau doman. Di situ dijelaskan bahwa hukum asalnya ketika Islam membuat tentang akad kafalah itu adalah akad tabaru, ya, akad untuk saling menolong. Tidak dimaksudkan sebagai akad untuk tijarah atau akad untuk mendapatkan keuntungan, ya. Jadi sekali lagi, Islam mendesain akad tabaru itu adalah akad untuk menolong, sehingga di dalamnya memang murni untuk menolong. Jadi sehingga kalau kemudian akan diubah menjadi akad yang di dalamnya itu mengandung keuntungan, nah inilah yang nanti akan terjadi bias nantinya, akan terjadi bias, dan pasti akan terjadi modifikasi yang akhirnya kemudian di dalamnya terjadi pelanggaran hukum syara seperti itu. Nah, sama dengan ketika Islam sudah mendesain bahwa akad utang piutang itu juga akad tabaru. Ya, akad tabaru. Ketika berubah menjadi akad bisnis atau akad untuk mendapatkan keuntungan, nah di situ jadi masalah, hanya jadi riba. Atau sebaliknya akad yang asalnya tabaru mau dibuat jadi
akad yang asalnya bisnis mau dibuat jadi tabaru, ya pasti akan sulit, ya kan. Misalnya ya, jual beli itu adalah akad bisnis ya. Sehingga ketika misalnya sedang jual beli ada yang meminta gratis ya, maka itu kan jadi akad, berubah menjadi akad tabaru. Ya pasti ya tergantung daripada si penjual. Kalau memang mau memberikan gratis ya berarti di situ tidak terjadi jual beli, tapi dia terjadi adalah akad melakukan donasi ya, seperti itu, tabaru dia. Nah, itu ya. Kalau dia asuransinya adalah ini asuransinya yang konvensional. Nah, kemudian bagaimana kalau asuransinya itu adalah syariah? Nah, kita merujuk kepada apa yang dibuat oleh DSN ya, MUI. Jadi itu adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, seperti itu. Jadi ini masih definisi secara umum. Nah, apa yang dimaksud dengan akad yang sesuai dengan syariah? Yaitu tidak mengandung gharar, yang pertama. Ya. Tidak mengandung perjudian, tidak mengandung riba, tidak mengandung penganiayaan atau kezaliman, tidak mengandung suap, tidak ada barang haram, dan tidak ada maksiat. Nah, itu yang dimaksud dengan akad yang sesuai dengan syariah menurut DSN MUI, ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi asuransi syariah itu adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan, mendermakan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Ya, jadi di sini sebagian titik ininya ya. Jadi ada derma, ya, tapi kemudian nanti di sisi lain dia berderma, tapi di sisi lain dia juga mengharapkan ada imbal balik. Jadi nanti di titik itu salah satunya nanti akan jadi problem ya. Kenapa? Karena tadi sudah kita bahas bahwa dalam Islam akad takaful atau doman itu awalnya didesain oleh Islam untuk tabaru, memang saling menolong, dan tidak didesain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian asuransi itu tadi yang kemudian ada asuransi syariah yang non saving, yaitu seluruh premi nasabah jadi dana tabaru, kemudian pengelolaan dana tabaru dan aktivitas takaful dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan akad wakalah bil ujroh. Jadi wakalah itu akad perwakilan, kemudian bil ujroh itu dengan ujroh. Apa itu ujroh? Ujroh itu upah. Di akad perwakilan dengan memberikan upah. Nah, akad yang ada itu pertama ada akad tabaru takafuli. Tabaru itu memberikan donasi. Takafuli itu artinya saling menanggung. Jadi memberikan donasi kemudian ada saling menanggung. Gitu ya kalau mengartikan secara bahasa. Nah, dananya itulah dana tabaru, yaitu hibah, donasi untuk takaful saling menanggung. Nasabah bisa mendapat pembayaran dari dana tabaru sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian yang B ada wakalah bil ujroh atau ijarah. Nah, seluruh nasabah itu adalah mustajir ya, yang mempekerjakan. Perusahaan asuransi itu menjadi ajir, itu menjadi yang dipekerjakan. Kemudian ada ujrah. Ya. Jadi asuransi itu mendapatkan sebagian dana karena diupah oleh nasabah untuk kemudian mengelola dana yang disimpan tersebut.
Nah, kemudian premi nasabah itu dibagi dua. Jadi ada bagian dana tabaruk dan ada bagian yang biasanya lebih besar, yaitu investasi. Nah, itu kalau asuransi syariah yang disertai dengan saving. Jadi ada yang untuk tabaruk dan ada yang untuk investasi. Dana tabaruk dikelola oleh perusahaan dengan akad wakalah bil ujroh. Ya, jadi akad pengelolaan, lalu kemudian ada ujroh, ada upah untuk perusahaan asuransi. Adapun dana investasi dikelola dengan akad mudorobah. Ya. Nah, itu yang terjadi pada akad asuransi yang disertai dengan menabung saving. Nah, akad yang ada, jadi yang pertama adalah akad tabaruk takafuli. Jadi tabaruk itu donasi, kemudian takafuli itu saling nasabah menyetor dana tabaruk. Jadi nasabah menyetor dana untuk tabaruk. Tabaruk itu donasi, sumbangan. Nah, setiap nasabah bisa dapat pertanggungan dari dana sumbangan sesuai ketentuan. Nah, kemudian akad yang berikutnya adalah wakalah bil ujroh. Jadi nasabah itu menjadi mustajir yang mempekerjakan, kemudian perusahaan itu menjadi ajir yang dipekerjakan. Lalu kemudian karena nasabah sudah mempekerjakan perusahaan untuk mengelola dana, lalu kemudian ada ujroh, ada upah yang diberikan kepada perusahaan. Nah, disitulah keuntungan perusahaan sebagian, ya, ada yang lain. Nah, kemudian ada akad mudorobah, mustarokah itu saling berserikat. Nah, nasabah itu menjadi sahibul mal, ya, yang ketika ada saving, ya, ketika ada menabung. Nasabah itu menjadi sahibul mal, pemilik harta. Perusahaan itu menjadi mudorib. Mudorib itu pengelola investasi atau sekaligus sebagai sahibul mal ketika apakan ke pihak lain, ya. Jadi kan ini mirip bank, ya, di mana orang datang itu kemudian menabung, ketika antara penabung dengan pihak bank itu kemudian dibuat akad namanya mudorobah. Mudorobah itu apa? Pihak penabung mengatakan akan memberikan dana investasi, lalu bank menjadi pengelola atau yang menginvestasikan. Nah, seperti itu. Tapi sampai di situ, kemudian bank buat lagi akad dengan pihak ketiga, karena bank itu tidak menjadi lembaga yang langsung mengelola investasi. Maka bank itu menginvestasikan lagi pihaknya dana itu kepada pihak ketiga, ya, perusahaan yang langsung mengelola atau yang membutuhkan dana untuk usaha. Nah, ketika bank itu berakad dengan perusahaan, bank itulah berubah jadi pihak sohibul mal yang memiliki modal. Modal dari mana? Modal yang dia wakilkan dari pihak penabung. Nah, justru yang menjadi mudorotnya adalah perusahaan yang secara betulan itu adalah betul-betul perusahaan yang mengelola atau melakukan aktivitas usaha, ya, yang membutuhkan modal. Maka ini disebutkan perusahaan asuransi atau bank itu dia menjadi mudorib sekaligus sahibul mal, tergantung pada posisi dengan siapa dia berakad. Lalu kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sebagian keuntungan nasabah disisihkan untuk dana tabaruk. Perusahaan itu tidak mengelola langsung investasi dalam kegiatan real. Jadi perusahaan asuransi itu tidak langsung mengelolanya. Dia biasanya dana itu diinvestasikan lagi di tempat lain. Bisa dalam bentuk reksadana, bisa dalam bentuk saham dan yang lainnya. Nah, sekarang kita mulai bedah dengan akad yang sudah kita bahas sebelumnya dengan akad doman, ya, supaya adil, ya. Jadi kita harus kembalikan kepada rukun dan syarat yang ada pada doman. Termasuk kalau kita mengatakan sesuai atau tidak sesuainya, itu juga kepada akad penjaminan atau kafalah atau doman dalam Islam.
penjaminan ad-dhaman ya. Ad-dhamu zimma ala dhamin ila zimma al-madmun anhu bil tisamil haq. Ya. Jadi penjaminan itu adalah memasukkan jaminan penjamin pada tanggungan pihak yang dijamin dalam kewajiban menunaikan hak. Ya, jadi kalau kita berikan bahasa yang mudah, itu adalah kasus ketika Nabi tidak mau mensolatkan sahabat yang punya utang. Ya. Lalu kemudian mayit yang ada di depan Nabi itu tidak mau disolatkan oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, solatkanlah sahabat kalian ini atau saudara kalian ini. Lalu kemudian muncul Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah itu mengatakan dua dinar yang menjadi utangnya itu kewajiban. Berarti memang kewajibannya mayit itu dimasukkan ke dalam kewajibannya Abu Qatadah. Karena Abu Qatadah yang menyatakan dialah yang menanggungnya. Nah itu yang disebut. Maka Abu Qatadah itu menjadi pihak penanggung. Pihak penanggung daripada utang mayit. Mayit itu adalah orang yang ditanggung. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalli 'alaiha faqala hal 'ala sahibikum min dainin. Kepada Nabi didatangkan sesosok jenazah agar beliau mensolatkan. Lalu beliau bertanya, hal 'ala sahibikum min dainin? Apakah sahabat kalian ini ada utang? Faqalu, ya, maka mereka para sahabat berkata, na'am, dinaroni. Ya. Jadi betul dia mempunyai utang 2 dinar. Faqala sallu ala sahibikum. Maka Nabi mengatakan kalau begitu salatkanlah teman kalian ini. Faqala Abu Qatadah. Jadi Nabi tidak mau mensolatkan, beliau mempersilahkan sahabat aja yang mensolatkan. Beliau tidak ikut. Faqala Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah berkata, huma alayya ya Rasulullah. Jadi huma ini merujuk kepada 2 benda ya. Huma itu adalah 2 benda. Apa itu? Ini dia. Dinaroni. 2 dinar ya. Jadi huma maksudnya itu kedua benda tersebut, yaitu 2 dinar tersebut, alaiyah itu menjadi tanggung jawabku atau menjadi kewajibanku. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, fasalla alaihi ini berarti yang meriwayatkan ya. Meriwayatkan berkata, fasalla alaihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian jenazah tadi itu disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah dari sini kita itu melihat Abu Qatadah itu kemudian menjadi penanggung. Pihak yang ditanggung itu adalah mayit. Ya, mayit tidak disebutkan siapa mayitnya dan juga tidak disebutkan kepada siapa dia berutang. Jadi Abu Qatadah yang menjadi penanggungnya. Nah nanti ketika kita membedah kasus asuransi, kita dudukkan ke sini ya. Jadi Abu Qatadah itu sebagai pihak penanggung, mungkin asuransinya, pihak yang mendapat tanggungan itu adalah si orang yang mengutangi Abu Qatadah, ya kan? Karena dia yang akan mendapatkan tanggungan. Nah, kenapa dia harus mendapatkan tanggungan? Karena dia punya piutang, ya, punya piutang kepada si mayit. Nah, kenapa mayit itu harus ditanggung? Karena ada utang yang harus ditunaikan. Nah, itu nanti yang akan kita jadikan sebagai istilahnya itu sebagai patokan untuk menghukumi apakah betul pihak asuransi itu wajib memberikan pertanggungan dan seterusnya. Ya. Nah, penjaminan. Kapankah penjaminan itu ada?
ketika terpenuhi rukun. Jadi kalau salah satu dari rukun ini tidak ada, maka tidak ada namanya penjamin. Nah, ini yang kemudian kita pakai untuk memasukkan ke dalam akad asuransi. Ya, lengkap nggak ini rukun ini di akad asuransi atau tidak? Ya, kalau misalnya ada salah satu tidak ada, maka berarti tidak ada kewajiban penjaminan, kan gitu. Karena rukun itu kalau kita artikan secara bahasa Arab, itu adalah artinya tiang. Rukun itu artinya tiang. Jadi kalau bangunan, kalau tiangnya tidak ada satu, ya bisa rubuh, ya kan? Atau kalau rukunnya tidak ada, maka tidak ada bangunannya, gitu ya, yang akan menopang. Nah, apa rukun doman, penjaminan itu ada 4. Ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Jadi apa itu? Yang pertama, sesuatu yang dijamin. Al-madmun bih. Ya. Kemudian ada penjamin. Nah, sesuatu yang dijamin itu tadi itu adalah utang tadi. Utang tadi. Kalau kita kiaskan dengan kasus Abu Qatada, itu adalah utang. Kemudian penjamin atau min itu adalah orang yang mau membayar utang tadi. Kemudian pihak yang dijamin al-madmun anhu, yaitu orang yang dijamin. Siapa itu? Mayit tadi. Jadi kalau kita kiaskan dengan kasus Abu Qatada, ada mayit yang berhutang yang tidak mau disolatkan oleh Nabi tadi, ujungnya disolatkan, itu adalah pihak yang dijamin. Nah, itu boleh majhul. Majhul itu dalam arti tidak dikenal, ya kan? Kita boleh menanggung orang yang tidak kita kenal. Apa hadis bolehnya? Ya kasusnya Abu Qatada tadi. Abu Qatada tidak mengenal mayat tersebut. Tidak disebutkan juga siapa. Kemudian pihak yang menerima jaminan matmun lahu itu adalah orang yang mengutangi Abu Qatada. Nah, itu juga boleh majhul. Majhul itu tidak dikenal, tidak diketahui siapa orangnya. Gitu. Boleh, ya, boleh. Menurut fikih, dalilnya adalah pada kasus Abu Qatada. Jadi 4 ini harus ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak ada namanya penjamin. Kalau tidak ada penjaminan, berarti tidak ada aktivitas kewajiban menjamin. Nah, gitu. Nah, kemudian harus ada dhom muslimah ila zimmah. Memasukkan jaminan kepada jaminan pihak lain. Jika ada, ya. Nah, kapan itu ada? Jika al-madmun anhu, yang dijamin itu punya pertama hak yang wajib ditunaikan dan terbukti ada dalam tanggung. Nah, hak yang wajib ditunaikan itu apa? Kalau dalam kasus Abu Qatada itu adalah punya utang. Ya. Jadi kalau kenapa mayit itu harus kenapa mayit itu kewajibannya harus dipindahkan kepada Abu Qatada? Karena ada hak yang harus ditunaikan. Apa itu? Karena si mayit punya utang. Kepada siapa? Kepada seseorang yang mengutanginya. Tidak hadir di dalam majelis, di dalam tempat ketika si mayit tersebut mau disolatkan. Nah, itu yang pertama kan. Kemudian hak yang nantinya wajib ditunaikan dan terbukti ada dalam tanggungan. Kemudian harus tanpa kompensasi untuk penjamin karena merupakan akad tabaru. Ya, jadi Abu Qatada, ya, Abu Qatada itu menjamin dan istilahnya itu dia memberikan jaminan tanpa ada kompensasi. Ya, karena memang akadnya ini adalah akad menolong. Kalau memang mau mendapatkan keuntungan, ya pindah ke akad-akad bisnis. Nah, seperti itu dalam Islam. Nah, ini yang kemudian kita jadikan sebagai patokan. Sekarang dari patokan tadi, coba kita nilai asuransi konvensional dulu. Ya. Nah, asuransi konvensional itu batil. Ya. Kenapa? Karena menyalahi ketentuan akad syar'i. Yang pertama, objek akad syar'i itu harus berupa barang dan jasa. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa dalam undang-undang perasuransian itu disebutkan objek akadnya adalah sesuatu yang tidak jelas. Peristiwa yang tidak jelas. Apa itu? Kematian, kebakaran,
kecelakaan, itu kan bukan barang dan juga bukan jasa. Kemudian objek akad asuransi itu adalah janji atau komitmen. Dan janji atau komitmen itu bukan barang atau jasa. Kenapa? Karena tidak bisa diambil manfaatnya, baik dikonsumsi ataupun disewakan. Nah, itu dia. Kemudian objek akad adalah ada rukun akad dan ketentuannya dilanggar. Jadi akad asuransi ini adalah batil. Nah, objek akad itu tadi ya, jelas ya. Jadi itu yang pertama. Jadi objek akadnya itu sesuatu yang tidak termasuk barang dan jasa. Nah, kemudian yang kedua, menyalahi ketentuan ad-doman ya. Yang pertama, tidak ada domu zimma ila zimmah. Karena tertanggung tidak punya kewajiban finansial yang wajib udah ia tunaikan kepada siapapun. Ya. Yang pertama ya. Jadi tadi disebutkan, kenapa Abu Qatadah itu harus menanggung mayit? Nah, pertanyaannya kan gitu ya. Kenapa Abu Qatadah harus menanggung mayit? Jawabnya karena mayit punya utang kepada orang lain yang harus dibayar. Dan sampai dia wafat belum selesai. Nah, kan gitu jawabannya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa asuransi itu harus membayari pihak nasabah? Jawabannya tidak masuk ya kan. Apakah nasabah punya utang kepada pihak asuransi sehingga harus ditanggung? Jawabnya tidak ada. Jadi tidak terpenuhi rukun tidak terpenuhi apa yang menjadi syarat daripada rukun doman. Ya, tadi kan disebutkan bahwa kenapa pihak penjamin itu harus membayar atau menjamin daripada nasabah, ya. Itu karena ada utang nasabah yang harus ditunaikan kepada pihak lain sehingga dijamin oleh pihak penjamin. Dalam hal ini asuransi. Nah, ternyata setelah kita masukkan ke dalam asuransi konvensional, itu tidak ada utang daripada nasabah sehingga kemudian pihak perusahaan harus menanggungnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, penanggung dapat kompensasi. Ini dia tadi ya. Jadi dalam akad doman dalam Islam itu sebenarnya penanggung tidak dapat kompensasi. Abu Qatadah itu tidak dapat upah, ya, tidak dapat istilahnya itu cuan daripada menanggung pihak mayit. Kemudian berikutnya ada goror, sebab nasabah tidak tahu pasti berapa yang akan dibayar. Juga bersifat gambling, sebab klaim bisa terjadi dan bisa juga tidak, ya. Seperti itu yang terjadi. Jadi ada unsur goror dan juga ada unsur gambling, ya. Untung-untungan di dalam. Nah, kemudian hal yang bermasalah. Kemudian itu tadi asuransi konvensional. Dan ini asuransi konvensional, semua juga orang sepakat menurut saya. Yang sependek pengetahuan saya dan juga membaca-baca ulasan para ulama itu sepertinya semua sepakat bahwa asuransi konvensional itu batil ya. Nah, kemudian untuk asuransi syariah untuk asuransi syariah hal bermasalah itu adalah terjadi dua akad dalam satu transaksi. Ya, terjadi dua akad dalam satu transaksi ya. Yaitu safqatain fi safqata. Statusnya bisa batil. Nah, apa dua akad dalam satu transaksi itu? Nanti akan juga dibahas sebenarnya. Jadi itu adalah ada akad tabaru, kemudian ada akad menanggung. Ya. Jadi tabaru itu secara syar'i merupakan hibah. Jadi hibah merupakan perpindahan kepemilikan tanpa kompensasi. Nah, pada asuransi syariah, nasabah ikut karena mengharap bisa dapat dana pertanggungan yang tentu saja jauh lebih besar daripada total premi yang dibayar. Dan itu tertuang dalam klausul kontrak asuransi yang sifatnya mengikat. Di samping dalam asuransi non-saving juga ada pengembalian dana kepada pihak nasabah dari kelebihan pengelolaan dana tabaru, surplus underwriting, ya, seperti itu. Jadi
sudah tidak sesuai dengan pembahasan dalam fikih ya, bahwa akad tabaruk itu ya akad hibah yang sebenarnya tidak diniatkan untuk mendapatkan keuntungan ya, dia bukan akad tijarah. Kemudian dari sisi ketentuan ad-dhaman tidak terpenuhi ya. Jadi tidak ada domu zimma ila zimma, sebab nasabah tidak punya kewajiban finansial apapun kepada siapapun. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa pihak asuransi syariah itu harus menanggung pihak nasabah? Itu tidak terpenuhi seperti apa dalam kasus Abu Qatadah ya. Jadi sebenarnya tidak ada utangnya nasabah kepada pihak lain, sehingga pihak asuransi itu harus membayarkan. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, status perusahaan dalam akad mudharabah. Jadi perusahaan itu sebenarnya tidak mengelola langsung dana investasi, melainkan diinvestasikan melalui bank atau perusahaan fund management. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Kalau ini ada dibuatkan studi kasus asuransi jiwa prudensial syariah. Ini cukup panjang, mungkin kita ini kan aja ya, kita diskusi aja seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, sengaja tidak terlalu panjang supaya kita ada waktu untuk diskusi. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan saya buka ini. Baik ya, Bapak silakan langsung aja yang mau bertanya. Kita punya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau gitu, kalau sementara kita ambil kesimpulan, jadi asuransi yang prakteknya sekarang dilakukan di kita ini sebetulnya nggak ada yang, walaupun syariah dan konvensional ini seolah nggak sesuai dengan syariat Islam ya Ustaz ya, kan gitu Ustaz. Ya. Nah, sekarang kan tujuan asuransi itu kan tujuannya kita untuk menanggung risiko terhadap apa yang kita asuransikan Ustaz. Nih kira-kira gimana Ustaz sekarang nih kondisi sekarang ini untuk asuransi ini untuk kita menanggungkan barang kita atau ya ke pihak asuransi ini Ustaz. Ya, iya. Jadi gini, Pak. Kan tadi sudah dibahas bahwa dalam pandangan Islam, objek yang menjadi objek akad dalam sebuah transaksi itu kan kalau bukan barang adalah jasa. Jadi kalau barang berarti itu biasa kita jual beli barang, ataupun kalau jasa sesuatu yang non barang ya. Jadi ya berupa jasa lah ya. Kalau kita mempekerjakan seseorang menggunakan tenaga ahli ya, dalam bidang arsitek, dalam bidang kesehatan dan seterusnya, seperti itu. Itu kan berarti dia dalam bentuk jasa. Nah, objek akadnya asuransi itu yang kemudian tidak termasuk barang dan jasa itu, dan sesuatu yang tidak pasti tadi, bisa jadi kecelakaan dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau menjaminkan ya barang kita kepada pihak lain ya, gitu. Jadi memang dalam pandangan Islam, kalau menyangkut tentang kebutuhan dana di masa depan, kan dalam Islam kan kita disuruh menabung Pak ya. Nah itu juga menabung itu kalau misalnya kebutuhan untuk dana di masa depan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya penjaminan terhadap kerusakan, ya, misalnya kita beli kendaraan, bagaimana supaya menjamin supaya kalau ada kecelakaan dan lain sebagainya di jalan itu ada penggantian. Nah, yang jadi masalah itu adalah objek akadnya, kecelakaannya itu. Maka dari kita itu mungkin bisa menyisihkan sebagian dana masuk ke dalam dana perawatan. Dana perawatan daripada kendaraan disisihkan berapa untuk kemudian sebagai antisipasi kalau kemudian terjadi saja di jalan mungkin senggolan atau tergores dan lain sebagainya. Nah, itu saja Pak yang dilakukan bisa supaya kemudian dananya nilainya bisa
istilahnya itu tidak tergerus, maka dana yang disimpan untuk perawatan itu disimpan dalam bentuk emas, ya kan, supaya ketika waktu bertambah nilainya tidak tergerus oleh inflasi. Nah, seperti itu Pak yang ini. Iya, nah, kemudian kalau untuk seperti kematian itu kan sebenarnya di dalam Islam itu diperbolehkan untuk membuat akad seperti yang terjadi pada sahabat. Ya. Jadi sahabat itu ada hadis ya, ketika mereka terkena musibah, maka ada di antara mereka yang kemudian menghamparkan kain, ya kan? Hamparkan kain, lalu kemudian, ayo siapa yang mau donasi untuk musibah? Atau ketika mereka saling terkena, seperti akan di STM itu sebenarnya boleh Pak, di serikat tolong menolong. Jadi ketika ada musibah, ya urunan gitu berapa yang disepakati. Tapi ketika terkena musibah saja, gitu ya. Ketika tidak terkena musibah, juga tabaruk, namanya tabaruk, gitu kan. Saling memberikan donasi. Dan itu sifatnya sekali lagi tidak untuk mendapatkan keuntungan, ya kan, tabaruk aja, kita lepas saja gitu, tidak ada lagi diharapkan akan imbal balik dan sebagainya. Nah seperti itu. Yang jadi masalah itu kan sebenarnya karena resiko baik itu kecelakaan, kematian dan lain sebagainya itu sudah dijadikan sebagai objek akad yang akhirnya karena menjadi objek akad itu ada kepentingan nilai bisnis di dalamnya kan. Iya. Padahal hukum asal dalam Islam ini adalah akad tabaruk, ya, akad untuk istilahnya itu membantu, tolong menolong. Iya, jadi Islam itu sebenarnya kalau mau mendapatkan keuntungan, dapat cuan, Islam sudah menyiapkan akad-akad yang untuk menghasilkan bisnis ya. Ya, akad bisnis itu telah baik barang maupun jasa. Berarti tinggal pindah ke akad itu saja, Pak. Akadnya. Jadi tinggal mau bisnis barang atau jasa. Nah gitu Pak Junedi. Iya Ustaz. Jadi kita siapkan sendiri aja lah Ustaz ya. Ya. Sambil doa sama Allah lah ya kan. Ya syukuran Ustaz. Sebenarnya di dalam Islam itu kan perangkatnya lengkap Pak dalam Islam itu. Jadi kalau di dalam Islam ketika seseorang itu masih hidup itu kan disuruh menyelesaikan akad-akadnya dengan sesama manusia. Iya. Nah kemudian selama dia hidup juga dia persiapkan juga kalau kemudian tiba-tiba meninggal gitu ya. Iya. Nah, di dalam Islam itu kan disuruh catat dulu semuanya transaksi yang dia lakukan. Nah, supaya ketika dia wafat, maka dari catatan yang dia siapkan itulah kemudian keluarganya, ya, pihak ahli warisnya, istrinya atau anak-anak, itu kemudian membayarkan dari harta yang dia tinggalkan. Gimana kalau misalnya tidak cukup, ya kan? Maka dalam pandangan Islam itu negara, Pak, negara yang turun tangan. Bagaimana cara negara turun tangan? Maka hadis Nabi ya, jadi man taraka malan wali warisatihi. Jadi kalau ada orang meninggal, maka itu untuk ahli warisnya. Wa man taraka kalan fa ilaihi. Tapi kalau misalnya dia wafat itu meninggalkan utang, maka kata Nabi datang kepadaku. Nah, datang kepadaku itu adalah dengan cara, maksudnya itu adalah datang kepada Nabi sebagai kepala negara. Itu akan ditunaikan dalam bentuk ditanggung utang-utangnya, itu dibayarkan dari Baitul Mal, itu dari pos zakat. Jadi hadisnya Abu Qatadah itu memang seolah-olah kontradiksi dengan hadis ini ya. Kalau hadis yang Abu Qatadah, Nabi tidak mau sholatkan kalau ada utangnya. Tapi kok ada hadis mengatakan kalau ada utangnya datang kepadaku. Nah itu konteksnya dalam yang tidak disolatkan itu ketika Nabi belum menjadi kepala negara ya, belum hijrah ke Madinah ya. Nah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Nabi itu sudah menjadi kepala negara dan sudah ada Baitul Mal. Nah, itu Baitul Mal. Jadi sudah ada Baitul Mal di mana di dalam Baitul Mal dikumpulkan harta zakatnya kaum muslimin dan dikumpulkan semua pemasukan negara.
negara yang diatur dengan syariat Islam. Nah, ketika ada baitul mal, ada harta yang dikumpulkan oleh negara, nah tersedia dana yang bukan cuma cukup, Pak, sangat banyak, dan banyak. Itu terkumpul di situ, sehingga ketika rakyat itu ada yang meninggal dan punya utang, maka memang negara itu siap melunasinya, seperti itu, supaya kemudian hisabnya di akhirat itu lancar. Gitu. Jadi luar biasa ya, karena fungsi negara dalam Islam itu selain menjadi negara yang mengatur, menjadi organisasi yang mengatur berbagai aktivitas masyarakat, dia juga menjadi, istilahnya itu di dalam hadis disebut sebagai perisai ya. Jadi junnah, jadi al-imamu junnah. Jadi dia menjadi perisai. Nah, perisai itu dia menjadi pelindung bagi negaranya ya. Jadi termasuk dia menjadi riayah. Jadi yang mengurusi apa saja kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Nah, itulah pentingnya negara yang menerapkan aturan Islam seperti itu. Karena dia akan menyelesaikan persoalan masyarakat sampai setelah dia meninggal ya kan. Kalau masih ada dia akan diselesaikan dari harta yang ada di negara. Kalau sekarang ini ada yang meninggal dan utangnya belum selesai, maka pihak keluarga juga bisa mencari orang yang mau membayar zakat mal. Karena kan salah satu yang penerima zakat itu adalah orang yang berutang. Ghorimin ya. Ghorimin. Surah At-Taubah ayat 60. Jadi surah At-Taubah ayat 60 itu situ ada penjelasan 8 pihak yang berhak mendapatkan zakat yang disebut dengan pihak penerima zakat ya, ada 8 itu. Nah gitu Pak ya, wallahu a'lam. Ya Ustaz, kemudian terbentuk negara kita bisa Syukur Ustaz. Ya. Silakan mungkin satu lagi ya Pak. Biasanya Pak Junaidi nih Pak Renaldi nih biasa nanya Pak Renaldi. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Rinaldi. Ya, Ustaz. Kalau BPJS kan kita kan asuransi yang dipaksa ya Ustaz. Ya, betul ya itu. Sekarang urus sertifikat aja apa semua kalau ya, betul. BPJS nggak bisa. Nggak bisa Pak. Masuk sekolah juga semuanya lah sekarang. Ya. Lalu sekarang kalau kita misalnya terjadilah kecelakaan, walaupun kita nggak ikut asuransi, ya, tapi memang menurut peraturan jika terjadi kecelakaan maka ya akan diberikan asuransi jiwasraya, Ustaz. Kemudian diserahkan kepada keluarga kita, itu apa hukumnya, Ustaz? Itu ya, kita tidak ikut Pak ya. Ya, kalau disampaikan sama kita tidak ikut. Tetapi menurut peraturan Dinas Perhubungan bahwa dalam tiket itu sudah termasuk asuransi. Iya. Asuransi dipaksakan. Kalau dipaksakan boleh, ya. Tapi kita tidak ikut Pak ya. Ya, tapi kita menerimanya itu diantar ke keluarga. Apakah kita menerimanya uang itu, Ustaz? Menerima atau tidak ya? Ya, jadi gini Pak, kalau kita bedah akadnya, jadi ada pembahasan ini itu, tapi pertanyaan lain tapi mirip ininya Pak ya, di salah satu pembahasan fikih yang diulas oleh Syekh atau Abu Rusto ya, yaitu tentang janji